Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angga Saputra dengan NIM 1025533 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sukma Ferdiansa Saputra dengan NIM 1092558. Baik, di sini kami ingin membahas tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional serta bela negara bagi Indonesia. Dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Oke, baik. Nah, di sini sebelumnya kami akan membahas sedikit tentang materi, yaitu tentang urgensi dan tantangan ketahanan serta bela negara bagi Indonesia. Nah, selanjutnya nanti di video kami akan mewawancarai 3 orang random yang kami temui di area Sungai Liat. Nah, apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi di mana suatu bangsa memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang dapat menghambat keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah bela negara. Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan oleh warga negara Indonesia yang dilandasi oleh rasa cintanya kepada tanah air serta kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam melaksanakan kehidupan di dalam negara. Nah, sikap bela negara tidak hanya dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan militer saja, tetapi sikap bela negara dapat kita aplikasikan sebagai masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama yaitu dengan cara menghormati perbedaan dan keberagaman. Yang kedua adalah dengan cara mentaati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan yang ketiga adalah dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, urgensi dan ketahanan nasional dan bela negara adalah upaya untuk menjaga ketahanan negara serta untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dari ancaman dan tantangan yang dapat mengganggu ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan ketahanan nasional serta bela negara adalah kondisi atau ancaman yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan, serta semangat kebangsaan masyarakat Indonesia dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, baik, di sini kita bersama narasumber yang pertama. Nah, boleh perkenalan diri terlebih dahulu Pak? Dokter, nama saya dengan Bapak Tama Firmansyah, asal Sumerikan. Oke, baik, dengan Bapak Yuda asal Sungai Liat. Nah, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa ketahanan nasional merupakan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk pertanyaannya, menurut Bapak, mengapa ketahanan nasional penting bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai suku, agama, dan ras? Saya karena ketahanan nasional penting untuk menjaga kesatuan serta menghindari ancaman yang ada, walaupun Indonesia memiliki agama dan ras. Oh baik, jadi kesimpulannya menurut jawaban Pak Yuda bahwa kesatuan nasional, ketahanan nasional ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta untuk menghindari berbagai ancaman yang ada, walaupun Indonesia ini memiliki agama dan ras yang berbeda-beda. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, jadi di sini kita sudah bersama narasumber yang kedua. Jadi izinkan boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mozaik Pulamania Ramadan, selaku mahasiswa Polman. Nah, di sini kami punya beberapa pertanyaan nih kepada kakak tentang ketahanan nasional dan bela negara nih kak. Jadi kan yang pertama itu bela negara itu tidak hanya dilakukan oleh TNI atau aparat keamanan juga, Pak, tetapi kita juga dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya itu kak, menurut kakak nih, apa saja sih contoh kita sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa nih dalam mewujudkan sikap bela negara di kehidupan kampus kak? Karena kita kan sebagai masyarakat nih, sebagai mahasiswa di sini ya. Yang
Yang pastinya itu tanda bela negara kita di lingkungan kampus ini yang pertama itu adalah meraih prestasi. Nah, dengan kita belajar, kita kan dapat prestasi dan itu dapat membanggakan nama daerah dan juga nama negara, bisa mewakili negara. Kemudian yang kedua tuh pada masyarakat. Karena kita ini adalah mahasiswa yang mengasaskan 3P. Nah, jadi kita juga harus berkontribusi aktif lah kepada masyarakat, seperti bina desa, KKN, ataupun penelitian yang dapat memajukan UMKM yang ada. Itu salah satu bentuk cara kita untuk membantu masyarakat sekitar. Jawaban yang sangat bagus Kak. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Kak, jadi kan perkembangan teknologi dan media sosial itu kan memberikan banyak manfaat nih Kak, tetapi juga dapat menjadi tantangan bagi persatuan bangsa apabila digunakan secara tidak bijak. Nah, untuk pertanyaannya itu, bagaimana sih pendapat Kakak mengenai pengaruh media sosial terhadap persatuan dan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia saat ini Kak? Oke. Untuk yang sekarang ini yang saya lihat secara langsung sih pasti ada positif dan negatifnya dari sosial media. Nah, yang pertama itu kalau positif itu kita bisa lihat contohnya kayak kita tuh dapat menunjukkan lah rasa toleransi kita. Kita kan di Bangka ini terkenal dengan toleransi antar umat beragama juga suku dan ras. Nah, kita tuh dapat menunjukkan kalau tuh anak orang Bangka tuh bisa mempunyai sikap toleransi. Cuman kalau untuk minusnya, sosial media ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memecah belahkan bangsa. Contohnya tuh jika ada 1-2 isu yang disebarkan tuh itu kan bisa viral. Nah, jika kita tidak bijak dalam menggunakan sosial media, itu takut ditimbulkannya perpecahan antar umat berbangsa dan bernegara ini. Jadi cukup. Terima kasih ya Kak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik, di sini kita bersama narasumber yang ketiga. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Medra Syonita, saya asal dari Kota Pinang. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa salah satu tantangan ketahanan nasional saat ini adalah penyebaran berita hoak yang ada di media sosial. Nah, untuk pertanyaannya, menurut Kakak nih, bagaimana cara masyarakat dapat menghadapi penyebaran hoak agar tidak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa? Untuk itu, yang pertama kita harus memeriksa terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Kedua, memeriksa kebenaran informasi tersebut dari media sosial yang terpercaya. Mungkin itu saja. Oh, berarti dengan kesimpulannya kita ini sebagai masyarakat harus menggunakan media sosial dengan benar. Nah, sebelum menerima informasi, kita harus mencari informasi yang dimana informasi tersebut real atau benar-benar di tempat yang lebih terpercaya. Oke, sekian. Terima kasih Kak. Nah, jadi sekian materi yang bisa kami bahas dan juga wawancara yang telah kami lakukan kepada narasumber yang telah bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan pada video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.